Minggu ini IHSG naik turun, di mana Senin mengalami penurunan 0,57%. Lalu Selasa lanjut turun sampai 0,79%. Akan tetapi hari ini Rabu IHSG mengalami kenaikan 1,82%. Di tengah naik turunnya IHSG, kita diramaikan dengan dua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025. Yang pertama ada PT Jandra Grupo Indonesia, kode sahamnya KAKI. Dan yang kedua ada PT Sinar Terang Mandiri, kode sahamnya MINE, MINE. Hasilnya saat mereka IPO adalah di mana KAKI hari pertama langsung drop. Bahkan saat ini sudah berada di harga 75 per lembarnya. Padahal KAKI ini waktu listing harganya ada di 118 per lembarnya. Wah, rungkat dong berarti KAKI. Kita infokan di grup Telegram di mana KAKI targetnya untuk listing itu hanya 7-13% saja. Hasilnya di awal KAKI mengalami kenaikan 20%. Bahkan sampai 157 per lembarnya atau naik 33%. Meskipun di akhir KAKI ini diturunkan atau dibanting minus 10%. Yang kedua ada MINE. Bisa dikatakan MINE ini sangat oke kalau kita bandingkan dengan KAKI. 3 kali mengalami ARA atau auto reject atas. Berarti sampai hari Rabu, MINE ini sudah mengalami kenaikan 94,44%. Di grup Telegram kita menginfokan untuk MINE itu targetnya 15-20%. Hasilnya 94% sampai kita tapping video kali ini. Selanjutnya ada satu perusahaan yang akan listing lagi, yaitu UP Indo Jelly Gum atau kode sahamnya UP. Apakah menarik? Yaps, UP dari produknya ini sudah sangat familiar di telinga kita. Bahkan kita pun pernah mencicipi jajanannya. Ya, permen UP itu loh yang manis-manis itu. UP ini didirikan pada tahun 1996. UP ini berkantor pusat di Gunung Putri, Bogor. Fun fact-nya dari UP adalah mereka berawal dari warung di pinggir jalan. Jadi bisa dikatakan UP ini berawal dari UMKM. Berawal dari UMKM dan produknya sampai saat ini masih sangat familiar di telinga kita. Bahkan produknya ini dipasarkan ke luar negeri. UP start dari kecil dan September 2024 omsetnya sudah capai 2,4 triliun. Luar biasa ya kalau kita melihat histori dari UP di mana berawal dari warung saja. Kalau kita cek berdasarkan omset atau pendapatan yang didapatkan oleh UP, terlihat di mana segmentasi secara geografis itu tidak hanya di Indonesia saja. Produk mereka dipasarkan juga ke luar negeri. Thailand, Malaysia, Taiwan, Dubai, Puerto Rico, dan lain-lain. Meskipun kalau kita lihat secara nominalnya, pasar lokal masih menguasai secara total omset, di mana 75%-nya di lokal. Apakah UP menarik? Kalau kita beli sahamnya sebelum IPO dan berharap nantinya saat listing mendapatkan cuan, mari kita bahas. Biasanya pertama yang saya lihat adalah berapa persentase saham yang dilempar ke masyarakat. Jadi perusahaan yang mau listing pasti akan melempar sebagian porsi kepemilikannya ke masyarakat. Berdasarkan aturan Bursa Efek Indonesia, minimal itu 7,5% kepemilikannya itu dijual ke masyarakat. Total sahamnya ada 854.448.900 lembar. Di mana 3%-nya itu saham baru dan 7%-nya itu saham divestasi. Yang kedua, biasanya saya melihat harga IPO-nya itu di range berapa. Untuk UP, harga waktu mereka mau IPO itu yang ditawarkan adalah 2.100 sampai 2.500 per lembarnya. Yang ketiga, biasanya saya melihat adalah berapa total dana sebanyak-banyaknya yang perusahaan bisa dapatkan dari IPO. Kalau UP, total dana sebanyak-banyaknya yang bisa mereka dapatkan adalah 2,1 triliun. Nominalnya terbilang besar ya untuk perusahaan yang mau IPO. Sebagai catatan, AADI itu ada di kisaran 4 triliunan. Yang keempat, dana IPO 2,1 triliun itu untuk apa? Nah, dari sini kita bisa mencerminkan dana yang digunakan itu untuk hal apa? Hal yang positif atau negatif? Hal negatif itu apa? Contohnya untuk bayar hutang. Nah, itu hal yang negatif.
Untuk UP sendiri total dananya itu dibagi menjadi dua, di mana 77%-nya dana digunakan untuk membangun pabrik baru. Selanjutnya 23% dari dana yang diperoleh itu digunakan untuk modal kerja perusahaan. Dari dana yang digunakan tadi, apakah hal yang buruk? Kalau kita lihat dari total dana dan kegunaannya itu tidak ada hal yang buruk, karena kegunaannya itu untuk ekspansi perusahaan. Selanjutnya yang nomor 5, biasanya saya melihat siapa penjamin efeknya. Di mana UP ini penjamin emisi efeknya itu ada dua. Yang pertama ada PT CIMB Niaga Sekuritas, kode sekuritasnya itu adalah YU. Lalu yang kedua ada PT Mandiri Sekuritas, di mana kode sekuritasnya itu adalah CC. Dari penjamin efek biasanya saya melihat adalah historical penjamin efeknya seperti apa. YU dan CC. Sebelumnya terakhir mereka melistingkan yaitu adalah Mr. DIY. Lalu masih di 2024 YU itu melistingkan DAAZ. Tetapi tidak berdampingan dengan CC, melainkan dengan HP atau Henan Putirai Sekuritas. So far kalau kita melihat ya, histori dari UP ini berawal dari toko kelontong. Dan sampai sekarang nama dan produknya itu sangat familiar dan kita ketahui. Berarti sudah menjadi perusahaan gede. Bahkan sudah sampai ekspor dengan nominal yang cukup besar, yaitu capai 25% dari omsetnya. Berarti menarik dong? Tunggu dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat detail lagi. Di mana pasca IPO pengendalinya berubah. Kok bisa pengendalinya berubah? Buat kalian yang pengen join ke member Telegram, silahkan bisa scan barcode di gambar atau klik link di deskripsi. Cuma 440.000 per tahun atau nggak ada 1.300 per harinya loh. Atau kalian mau join dengan hanya membuat akun saham saja? Lewat saham setiap saat kerjasama dengan Mirai Aset Sekuritas, cukup dengan scan barcode yang ada di gambar atau klik link di deskripsi. Nah, kita jelaskan secara detail. Waktu penawaran umum pengendalinya itu adalah PT Switch Indonesia atau disingkat dalam prospektus PTSI dengan kepemilikan 89,9%. Dan Pak Daniel Budiman sebesar 0,1%. Sisanya masyarakat 10%. Tapi dalam prospektus IPO UP dijelaskan nih, PTSI dan Daniel Budiman telah menandatangani perjanjian perikatan jual beli atas nama saham perseroan tanggal 1 November 2024 dengan CCPGL dan PT CCPI. Jadi pasca IPO pengendalinya adalah PT CCPI atau PT Confectionery Consumer Product Indonesia. Emang buruk CCPI? Pasca akuisisi menjadi CCPI pengendalinya ada dewan-dewan komisaris yang diganti. Jadi bisa dikatakan pengendalinya ini ganti, berarti mereka juga bawa gerbong juga. Ya ibaratnya lah kalau di timnas pelatihnya ganti. Nah asistennya kan ganti, semuanya ganti, gerbongnya juga ganti. Nah kayak gitulah. Pastikan cara mainnya, terus juga cara manajemennya itu berubah dari sebelumnya. Ya sama nih kayak CCPI waktu mereka nanti kalau sudah jadi mengakuisisi UP, di mana Dewan Komisaris Perseroan itu akan berubah. Selain mengganti Dewan Komisaris, manajemen juga rencananya membagikan dividen. Aslinya dari pembagian dividen itu kan hal yang positif. Ada hal yang janggal. Apa itu? Di mana Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham Perseroan hingga 80% dari laba bersihnya. Berarti dividen payout rasionya itu capai 80%. Gede banget ini termasuk. Padahal sebelum mereka listing, histori dividennya itu sebesar 2021 mereka membagikan dividen hanya 14,8%. 2022 mereka bagi dividen hanya 16%. 2023 mereka bagi dividen hanya 22%. Berarti ada kenaikan yang sangat drastis banget. Pertanyaannya adalah kenapa dividennya tiba-tiba jumbo, gede banget secara dividen payout ratio? Apakah pengendali baru mau cepat balik modal? Kalian bisa simpulkan sendiri kenapa perusahaan pasca IPO menjadi sapi perahnya si pengendali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.